Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denis Prasetya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang geografi pada bab interpretasi citra. Nah, apa sih yang disebut dengan interpretasi citra itu? Oke, pada bab ini, nanti kita akan membahas yang pertama tentunya adalah tentang definisi interpretasi. Kemudian ada juga langkah interpretasi, kemudian ada unsur-unsur interpretasi, dan ada ciri-ciri citra. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan skala foto udara. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Jadi gini teman-teman, yang disebut dengan interpretasi citra ini masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang penginderaan jauh tentunya. Nah, kemarin penginderaan jauh adalah kegiatan memotretnya ya. Nanti dapat menghasilkan sebuah citra. Nah, citra itu adalah gambaran dari potret pada proses penginderaan jauh nanti berupa citra. Nah, kalau kalian memotret, kemudian hasil potretan itulah yang disebut citra dalam proses penginderaan jauh. Nah, kemudian setelah ada citra, kita biasanya akan menginterpretasinya. Nah, apa sih yang disebut dengan interpretasi itu? Oke, langsung saja. Jadi ini, interpretasi citra adalah kegiatan. Nah, kegiatan yang seperti apa? Yang pertama adalah menafsir. Nah, kemudian mengkaji, selain mengkaji juga mengidentifikasi. Kemudian yang terakhir adalah mengenali objek pada citra. Jadi tujuannya secara garis besar ini teman-teman. Nah, untuk mengenali objek pada citra. Jadi kegiatannya bisa menafsir, dikaji, mengidentifikasi, dan tujuan utamanya adalah untuk mengenali objek pada citra. Nah, itulah yang disebut dengan interpretasi. Nah, biasanya interpretasi itu ada langkah-langkahnya, teman-teman. Nah, apa sih langkah-langkah interpretasi citra itu? Oke, kita bahas ya satu persatu. Untuk menghafal langkah-langkah interpretasi, biasanya saya membuat jembatan keledai ya, biar kalian mudah mengingatnya. Langkah-langkahnya adalah D, I, A, D, D, I, A, D. Nah, apa itu D, I, A, D? Oke, D yang pertama adalah deteksi. Nah, kedua adalah identifikasi. Kemudian ada analisis. Dan yang terakhir adalah deduksi. Nah, apa sih definisi dari DIAD ini? Yang pertama, yang disebut dengan deteksi adalah mengamati objek. Nah, misalkan sudah ada citra, kita akan mengamati sebuah objek. Nah, itu berarti proses deteksinya. Kemudian selanjutnya yang identifikasi itu adalah mencirikan objek. Oke, ciri-ciri objeknya itu seperti apa sih? Apakah ciri-cirinya bentuknya besar, kemudian ada bayangannya, atau lokasinya berada di sekitar objek apa? Nah, itulah yang disebut dengan mencirikan atau mencari ciri-cirinya. Oke, kemudian ada juga analisis. Apa sih yang disebut dengan analisis? Adalah menyelidiki objek. Nah, kemudian setelah dicirikan, diselidiki, dan yang terakhir adalah kesimpulan objek. Jadi gini teman-teman, yang disebut dengan deduksi itu adalah dari hal yang bersifat umum ke bersifat khusus. Nah, biasanya kalian di bahasa Indonesia kan mempelajari kalimat induksi, kalimat deduksi. Nah, ini sama. Konsepnya bersama. Kalau deduksi itu adalah dari hal yang umum ke khusus. Nah, tadi kan sudah menyelidik objek. Misalkan dari hal yang umum, bentuknya kotak, kemudian ukurannya besar, ada bayangannya. Nah, itu kan masih umum. Kemudian dispesifikkan sehingga nanti akan terbentuk sebuah kesimpulan. Berarti dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Nah, itulah yang disebut dengan deduksi. Nah, langkah-langkah interpretasi sudah kita bahas. Biasanya setelah membahas tentang langkah-langkah interpretasi, kita akan membahas tentang unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur apa aja yang ada di interpretasi? Nah, apa sih gunanya dari unsur-unsur ini? Jadi gini, untuk mengenali objek yang terdapat pada sebuah citra, nah, diperlukan pengetahuan tentang unsur-unsur interpretasi citra. Ada apa aja? Nah, atau bagaimana sih menghafalkannya? Biasanya kan kalau unsur-unsurnya ada banyak,
teman-teman ini bingung ya, sulit nghafalinnya. Nah, biar lebih mudah untuk menghafalinya tentang unsur-unsur nih, saya punya triknya. Nah, caranya adalah Robert Puas BAK. Nah, apa maksudnya Robert Puas BAK? Oke, ro yang pertama itu adalah rona dan warna. B dari kata bentuk, T dari kata tekstur. Kemudian P dari kata pola, U dari kata ukuran, A dari kata asosiasi, S dari kata situs, BA dari kata bayangan, dan yang terakhir K dari kata konvergensi bukti. Nah, gimana teman-teman? Bingung dengan kata-kata itu atau belum tahu definisinya? Baik, jangan khawatir, kita bahas satu persatu untuk definisi tentang unsur-unsur interpretasi citra. Pertama adalah rona dan warna. Apa sih yang disebut dengan rona? Rona adalah gelap terangnya suatu objek pada citra. Nah, sedangkan warna tentu kalian sudah tahu ya, warna adalah wujud tampak oleh mata menggunakan spektrum tampak. Berarti 0,4 sampai 0,7 mikron. Nah, warna biasanya yang familiar kita ketahui adalah Magikuhibiniu. Nah, itulah yang disebut dengan warna. Kalau rona adalah gelap terangnya. Kalau saya tanya rona, berarti jawabannya adalah gelap atau terang. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian kedua adalah bentuk. Nah, yang disebut dengan bentuk itu biasanya adalah mencerminkan konfigurasi, nah, atau kerangka objek, baik bentuk umum, shape, maupun bentuk rinci. Nah, untuk mempermudah pengenalan data. Nah, biasanya bentuknya gimana sih? Bentuknya kotak, bentuknya segitiga. Nah, itu juga bisa. Pokoknya yang berkaitan dengan konfigurasi atau kerangka objek. Itu yang berkaitan dengan bentuk. Selanjutnya adalah tekstur. Nah, tekstur itu berkaitan dengan apa? Tekstur itu berkaitan dengan kasar halusnya suatu objek pada citra. Nah, jadi, kok bisa mas? Kasar dan halus itu kok bisa dilihat pada citra? Padahal kan citra 2 dimensi. Nah, nanti kalian akan melihat ketika ada sebuah citra bisa membandingkan dengan sendirinya. Ketika di objek citra itu disebutkan kasar, itu kayaknya gambarnya itu seperti timbul-timbul gitu loh. Nah, biasanya yang bersifat kasar itu pada objek pada citra itu yang paling kasar adalah satu, hutan. Kenapa hutan? Karena satu, tingginya tidak seragam. Biasanya tampak seperti timbul-timbul. Nah, kemudian biasanya yang teksturnya sedang itu adalah berkaitan dengan semak belukar. Nah, agak soft nih daripada si hutan tadi. Nah, kemudian biasanya yang tekstur halus itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang kecil. Nah, biasanya adalah berkaitan dengan rumput, padang ilalang itu adalah teksturnya halus. Oke, selanjutnya adalah pola. Pola ini berkaitan dengan apa? Pola itu adalah kecenderungan suatu objek. Nah, misal pola aliran sungai, mengikuti jalan, kemudian pola pemukiman penduduk yang mengelompok ataupun yang mengikuti pantai, garis pantai. Nah, itulah yang disebut dengan pola. Berarti adalah kecenderungan bentuk suatu objek. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran. Apa yang disebut ukuran? Tentunya kalian sudah tahu. Ukuran adalah atribut objek yang antara lain berupa jarak, luas, volume lereng, ketinggian, dan kemiringan. Nah, ukurannya bisa diartikan kadang ada yang ukurannya besar, ukurannya kecil itu sama, atau panjang kali lebar kali tinggi, atau luasnya gimana sih? Nah, itulah yang berkaitan dengan ukuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang situs. Nah, situs ini apa ya? Tentunya kalian sering mendengar kata situs. Di pelajaran sejarah juga ada situs, misalkan situs candi atau situs apalah. Nah, ini ada juga di geografi yang berkaitan dengan situs. Yang disebut dengan situs adalah tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Berarti kalau singkat cerita nih, teman-teman, situs itu adalah keterkaitan letak. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nah, kalau situs itu contohnya seperti ini. Misalkan perkebunan teh, situsnya di mana? Nah, berarti keterkaitan perkebunan teh itu dengan letaknya. Nah, jadi kebun teh itu biasanya berada di mana sih letaknya? Nah, tentunya kalau kebun teh itu berada di dataran tinggi. Ataupun misalkan padi, situsnya di mana? Nah, kalau padi biasanya adalah sebaliknya. Kalau padi kan hidupnya biasanya nih di daerah yang panas.
biasanya di daerah dataran rendah. Nah, yang suplai air itu mencukupi atau selalu ada. Nah, itu yang disebut dengan situs, keterkaitan letak. Kemudian ada juga yang bayangan. Apa yang disebut dengan bayangan? Nah, yang disebut dengan bayangan adalah yang berkaitan dengan sinar datangnya matahari. Nah, ketika kita memotret pada siang hari, tentunya bayangannya berada di bawah objek. Nah, berbeda lagi kalau kita memotretnya pagi ataupun agak sore, nanti bayangannya akan terlihat di samping objek biasanya. Semakin tinggi biasanya adalah bayangannya semakin panjang. Nah, berkaitan ada pengaruhnya juga dengan sinar datangnya matahari. Oke, itu adalah yang disebut dengan bayangan. Ada asosiasi. Apa yang disebut dengan asosiasi ya? Nah, asosiasi ini dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Berarti singkat cerita adalah keterkaitan objek. Nah, maksudnya gimana? Nah, misal nih ketika kalian ingin menginterpretasi sebuah objek, kalian ingin mengenali sebuah objek yang sebelumnya kalian tidak tahu. Nah, kalian menggunakan unsur asosiasi. Misalkan nih, itu misalnya ada sebuah objek yang bentuknya adalah persegi panjang. Nah, ternyata kalian bingung ketika saya hanya menggunakan satu unsur aja, kemudian kalian menggunakan unsur yang asosiasi. Oh, ternyata objek itu adalah berasosiasi dengan rel kereta api. Nah, yang berkaitan dengan rel biasanya yang dekat rel pasti adalah stasiun. Nah, itu adalah contoh dari asosiasi, keterkaitan objek. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah konvergensi bukti. Nah, yang disebut dengan konvergensi bukti ini adalah di dalam menganalisis sebuah objek pada foto udara ataupun citra ya, dianjurkan tidak hanya menggunakan satu unsur interpretasi. Jadi bisa menggunakan lebih dari satu atau lebih dari dua, ataupun semakin banyak itu adalah semakin bagus. Karena apa? Untuk membantu kita menyimpulkan sebuah objek itu harus menggunakan banyak unsur supaya akurat gitulah. Itu yang disebut dengan konvergensi bukti. Nah, misalkan tadi saya contohkan sebuah objeknya itu adalah bentuknya katakanlah bundar, kemudian ada bayangannya. Kalian bisa menebak itu objek apa? Tentunya belum bisa. Kemudian ternyata di sekitar itu ada menaranya, kemudian ada juga kubahnya tadi ya. Nah, mungkin itu objek apa? Nah, bisa jadi itu adalah objek masjid. Nah, itulah yang disebut dengan konvergensi bukti, menggunakan lebih dari satu unsur interpretasi untuk menyimpulkan sebuah objek. Oke, itu adalah 9 dari unsur-unsur interpretasi. Nah, untuk lebih memahami, mari kita melihat contoh soal interpretasi. Nah, ada sebuah karakteristik objek pada citra. Nah, yang pertama adalah bentuk ukuran rumah sama. Oke, bentuk ukurannya sama. Apa kalian bisa menebak? Tentunya belum ya. Kalau bentuk ukuran rumah sama, bisa saja itu di perumahan. Biasanya kan bentuk ukurannya sama. Oke, jarak satu rumah dengan yang lainnya sama. Apa ya? Kemudian ketiga, pola perumahan pemanjang mengikuti jalan. Oke, kemudian tampak tanaman yang berbentuk tek atau yang bertekstur sedang sampai kasar. Dan nomor 5, sekitar rumah terdapat pekarangan yang luasnya sama. Nah, pertanyaannya adalah objek yang tergambar kemungkinan pemukiman pada daerah. Nah, pada daerah mana? Pilihannya ada di pantai, apakah di desa, apakah di transmigrasi, perkotaan, atau pegunungan. Nah, biasanya kalau bentuk ukuran rumah sama ini adalah lebih cenderung ke kota ya. Tapi kita belum bisa menyimpulkan, kita analisis terlebih dahulu. Kalau di desa bentuknya kan kadang tidak sama. Nah, jarak satu rumah dengan yang lainnya sama, biasanya di kota juga ini ya. Kota biasanya. Nah, kemudian pola perumahan memanjang mengikuti jalan. Nah, ini umum di desa bisa, di kota juga bisa. Nah, tampak tanaman yang bertekstur sedang sampai kasar. Nah, ini yang di kota apakah ada teksturnya sedang sampai kasar? Kalau sedang kan semak belukar, dan kasar adalah biasanya hutan. Apakah di kota ada itu? Ternyata tidak. Nah, berarti di kota salah ya. Oke, kalau di desa ini tidak mungkin. Nah, berarti jawabannya apa dong? Sekitar rumah terdapat pekarangan yang luasnya sama. Nah, ini biasanya adalah kalau ada pekarangannya
rumah apa ya, berkarangan yang luasnya sama di kota biasanya ya, di perumahan gitu. Tapi ini tadi kalau ini ada yang kotanya salah, berarti bukan kota. Nah, berarti apa dong jawabannya? Oke, jadi gini teman-teman, untuk jawaban ini adalah yang berkaitan dengan rumah di daerah transmigrasi. Loh, kok bisa? Nah, jadi gini, biasanya untuk rumah transmigrasi itu adalah ada bantuan dari pemerintah. Jadi rumahnya adalah bentuknya sama semua, jarak antar satu dengan yang lainnya sama, kemudian polanya biasa mengikuti jalan. Karena apa? Karena itu adalah rumah proyek bantuan dari pemerintah. Nah, makanya sama bentuknya. Untuk memastikan, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, inilah yang berkaitan dengan rumah yang ada di daerah transmigrasi. Kalian bisa lihat polanya adalah mengikuti jalan. Nah, kemudian jarak antar satu rumah dengan rumah yang lain itu sama. Karena apa? Karena ini adalah proyek atau bantuan dari pemerintah. Kemudian bentuk rumahnya itu juga sama, luas halamannya sama. Kenapa? Karena mereka pasti mendapatkan bantuan luas lahan yang sama. Misalkan ukuran lahan rumahnya ada 30 kali 50 atau berapa, itu pasti semua sama karena untuk keadilannya. Nah, yang membedakan tadi adalah berkaitan dengan teksturnya. Nah, teksturnya sedang hingga kasar. Nah, inilah teman-teman, sedang berupa semak belukar ini ya. Nah, yang kasar nanti berupa hutan ini. Oke, berarti jawabannya adalah pemukiman di daerah transmigrasi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat contoh soal berikutnya. Perhatikan data inderaja berikut. Oke, Rona tadi berkaitan dengan gelap terang. Ternyata ronanya di sini adalah gelap. Ukurannya, tingginya seragam. Nah, situsnya ternyata berada di daerah pantai atau tepi sungai hingga batas payau. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, bentang alam yang dimaksud adalah oke. Jadi gini teman-teman. Rona biasanya kalau yang berkaitan dengan tumbuhan atau berkaitan dengan pohon, ronanya itu cenderung gelap. Kenapa? Karena di pohon itu ada yang namanya klorofil. Nah, klorofil inilah yang menyebabkan rona pada tumbuhan itu gelap karena sinar itu diserap oleh klorofil. Nah, bisa diingat-ingat, rona dari hutan itu adalah gelap karena banyaknya klorofil yang terdapat pada tumbuhan atau pohon tersebut. Kemudian ukurannya, tingginya seragam. Oke. Berada di pantai. Nah, berarti yang berkaitan rona gelap pasti nanti berkaitan dengan tumbuhan ya. Berarti tumbuhan yang ada di sekitar sekitar pantai atau tepi sungai biasanya apa? Nah, dari sini sudah terjawab kalau tumbuhan yang berada di tepi pantai atau tepi sungai adalah yang berkaitan dengan mangrove. Apa itu mangrove? Mangrove adalah berkaitan dengan bakau. Nah, kalau rawa ini kan adalah sebuah wilayahnya ya, bukan tumbuhannya. Kemudian kalau hutan tropis ini pasti tidak mungkin karena tidak di tepi sungai atau di tepi pantai hingga batas payau ya. Kalau sabana pasti salah ini. Kalau taiga, apalagi taiga ini di daerah bioma kutub. Oke, seperti itulah untuk mengerjakan soal interpretasi citra. Jadi kita tujuan menginterpretasi citra adalah untuk mengenali objek. Nah, seperti main kuis ya, seperti main tebak-tebakan ini. Jadinya kita menyimpulkan dengan clue-clue yang sudah ada melalui unsur-unsur interpretasi tersebut. Oke, jadi gimana teman-teman? Mudah bukan untuk bab interpretasi? Nah, tentunya ini belum selesai ya. Kita akan membahas lagi tentang ciri-ciri citra. Nah, ciri-ciri citra itu ada 3. Yang pertama adalah spasial, kemudian ada spektral, dan ada yang temporal. Apa yang disebut dengan spasial? Spasial itu berkaitan dengan ciri keruangan. Keruangan, nah ini berkaitan dengan unsur-unsur tadi, 9 tadi. Yang berkaitan dengan keruangan berarti ada apa aja? Ada pola, ada tekstur, ada situs, ada asosiasi, ukuran, bentuk, dan bayangan. Nah, itulah yang berkaitan dengan keruangannya. Kemudian kalau spektral itu berkaitan dengan tenaga atau gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya nanti akan berkaitan dengan rona dan warna, gelap atau terang suatu objek dan warna atau sinar tampaknya di mata manusia. Kemudian yang terakhir adalah temporal. Dari kata tempo, tempo itu adalah waktu. Jadi ciri yang berkaitan dengan waktu perekaman. Nah, biasanya nanti akan berkaitan dengan umur dan waktu, pola pada pengambilannya misalkan
pengambilannya pada tahun 2000, kemudian 2001. Itu kan berkaitan dengan umur dan waktu, atau berkaitan dengan waktu perekaman. Itu yang berkaitan dengan ciri-ciri citra. Ada 3 tadi ya. Nah, sekarang kita akan membahas rumus skala foto udara. Nah, bagaimana rumus skala foto udara? Skala foto udara rumusnya sangat simpel, teman-teman, yaitu F dibagi H. F adalah berkaitan dengan panjang fokus kamera, kemudian H adalah ketinggian kamera atau pesawat dari objek. Nah, ini ada rumusnya. F kecil dibagi H, atau kadang nanti juga ada yang H besar dikurangi H kecil. Nah, dari ketinggian objek di atas permukaan buminya berapa, nanti cari. Oke, ini untuk lebih tepatnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup itu aja ya yang bisa kita bahas. Untuk berikutnya kita akan belajar lagi tentang geografi tentunya. Sampai di sini pembahasan dari saya, cukup sekian.